Lu pernah nggak dapat info dari sosmed atau temen yang ternyata ujung-ujungnya cuman hoax? Atau lu percaya banget sama sesuatu, ternyata itu cuman ilusi yang dikemas rapi? Jujur aja gue pernah. Dan rasanya tuh kayak goblok sendiri. Malu, kesel, nyesel. Tapi dari situ gue sadar, penting banget buat punya yang namanya kemampuan berpikir kritis. Dunia sekarang tuh cepet banget berubah. Informasi nyebar lebih cepet dari gosip di warung kopi. Sayangnya, nggak semua info itu bener. Banyak yang udah dimanipulasi, dibungkus, biar kelihatan keren, atau disebarin buat keuntungan satu pihak doang. Kalau lo cuma nerima semua tanpa saring, nggak bisa bedain mana fakta, mana bualan, maka lo adalah target empuk yang gampang banget disetir sama info sesat, opini palsu, bahkan temen lo sendiri. Tapi tenang, semua orang bisa latih otak mereka buat jadi lebih kritis. Berpikir kritis bukan cuma buat orang pinter doang. Berpikir kritis itu bisa dilatih buat orang yang pengen ngerti, pengen mikir, dan pengen jadi versi terbaik dari dirinya. Jadi gini bro, dulu gua tuh tipe orang yang gampang percaya. Apalagi kalau udah lihat video di TikTok yang dibungkus narasi dramatis atau baca thread Twitter yang gaya bahasanya meyakinkan banget. Nggak mikir panjang, langsung percaya. Kadang share ke teman, kadang langsung ngegas opini di tongkrongan. Lu pasti punya temen yang kayak gitu juga, atau jangan-jangan lu sendiri. Nah, satu kejadian yang bikin gua malu, tapi juga ngebuka mata banget tuh waktu ada kasus viral tentang seorang tokoh publik. Banyak yang bilang dia munafik, bawa agama, tapi ternyata korup. Videonya di mana-mana. Narasinya udah dibentuk sedemikian rupa biar kita semua emosi. Gua ikut-ikutan marah. Di grup chat, gua paling vokal. Ini sih bukti banget kalau sistem udah busuk. Gitu-gitu deh. Gua pikir gua paling kritis. Padahal kenyataannya gua cuma jadi buzzer gratisan dari hoax yang belum jelas ujungnya. Beberapa hari kemudian muncul klarifikasi dari media yang kredibel. Ternyata video itu dipotong-potong, konteksnya dipelintir. Orang yang dituduh malah jadi korban framing. Gua diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Temen gua ada yang nanya, lo yang kemarin paling vokal, kok sekarang diem? Gua cuma bisa senyum pahit. Malu cuy. Dari situ gua mulai mikir. Selama ini gua ngerasa udah mikir kritis, padahal gua cuma mikir cepet. Gua reaktif, bukan reflektif. Gua ngejudge tanpa verifikasi. Dan itu bahaya banget. Akhirnya gua mulai pelan-pelan ngelatih otak gua. Gak langsung jadi skeptis sama semua hal, tapi gua mulai nanya, ini sumbernya dari mana? Bisa dicek nggak? Apa ada kemungkinan gua salah? Dan percaya deh, makin kesini, gua makin sadar kalau berpikir kritis itu bukan tentang siapa yang paling cepat punya opini, tapi siapa yang paling mau mikir sebelum ngomong. Yang tadinya gampang kebakar emosi, sekarang gua bisa nahan diri. Yang dulu gampang percaya, sekarang gua nanya dulu. Bukan karena sok pintar, tapi karena gua udah ngerasain sendiri gimana rasanya dibodohi oleh pikiran gua sendiri. Gua mulai berubah. Setiap dapat info, gua tahan dulu. Gua mulai rajin baca dari berbagai sudut pandang. Gua bukan cuma baca, gua telaah, gua tanya, gua bandingin. Karena gua tahu dunia ini gak selalu hitam putih. Dan kalau lo bisa mikir jernih, lo gak bakal gampang dimainin. Pelan-pelan, gua ngerasa hidup gua jadi lebih melek. Gua gak gampang terpancing, gak gampang dibodohi, dan yang paling penting, gua punya kontrol atas pikiran gua sendiri. Melatih berpikir kritis bukan berarti lo harus jadi filsuf atau akademisi. Lo cuma perlu mulai dari hal kecil. Jangan langsung percaya, tanyain alasan dibalik sesuatu, dan belajar buat mikir dari sudut pandang yang berbeda. Karena hidup itu bukan cuma tentang apa yang lo tahu, tapi gimana cara lo mikir. Dan kalau lo bisa mikir jernih, lo nggak bakal bisa dimainin siapapun. So, mulai sekarang,
Jangan cuma jadi penonton, latih otak lo, tantang pikiran lo. Karena berpikir kritis itu bukan cuma buat menang debat, itu buat menang hidup.